Di cerita alur film kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang dulu sangat aku suka. Film ini dirilis pada tahun 2002, disutradarai oleh Simon Wills, diadaptasi dari sebuah novel The Time Machine, 1895 karya H.G. Wells. Mengisahkan tentang seorang ilmuwan yang bernama Alexander, pikir dia perjalanan waktu sangat mungkin untuk dilakukan. Semua teorinya itu dapat dibuktikan ketika kisah cinta bersama tunangannya yang bernama Emma harus berakhir dengan tragis. Ceritanya, di hari itu dia sangat semangat sekali akan berkencan dan melamar pacarnya di sebuah taman. Tentu saja, si Emma pun sangat senang sekali atas lamaran si Alex. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang perampok yang meminta cincin tunangannya. Terjadilah perebutan di situ. Tanpa sadar, akhirnya perampok tersebut menembak si Emma sampai meninggal. 4 tahun sesudah kejadian tersebut, si Alex sangat terpukul dan selalu mengurung diri di lab tempat dia bekerja. Di situ, terlihat dia sedang mengerjakan sesuatu. Temannya datang untuk memberikan sebuah nasihat agar berhenti untuk menyesali apa yang telah terjadi, karena itu bukan salahnya. Dan tak ada yang bisa mengubah yang sudah terjadi. Si Alex malah membantahnya, "Kau salah, karena aku akan mengubahnya." Maka si Alex dengan sangat terpaksa harus menyuruh temannya untuk pergi. Di sini kita mengetahui ternyata selama ini si Alex bereksperimen menciptakan sebuah mesin, yang dengan kegigihannya, dia pun berhasil membuat sebuah mesin waktu. Ia berharap bisa kembali ke masa lalu dan mengubah apa yang sudah terjadi. Dia pun langsung menyalakan mesin waktu dan meluncur ke masa lalu. Sesampainya di waktu yang sudah ditentukan, dengan segera dia menemui kekasihnya dan langsung saja pacarnya disosor. Sedap. Setelah itu, mereka pun berjalan dengan menghindari taman tempat kejadian sebelumnya, dengan harapan kematian si Emma bisa dihindari. Namun apa yang si Alex takutkan terjadi lagi. Ketika dia sedang membelikannya bunga, tiba-tiba saja si Emma tertabrak oleh kereta kuda dan akhirnya meninggal juga. Dengan kejadian tersebut, dia pun curhat kepada temannya dan berkata bahwa dia sudah menghindari tempat yang seharusnya dihindari. Namun ternyata dia tidak bisa merubahnya. Seberapa sering pun dia kembali ke masa lalu, maka dia bisa melihat bagaimana kejadian yang sama menimpa kekasihnya dengan berbagai cara yang berbeda. Kecewa dengan kegagalannya, maka dia pun memutuskan untuk pergi berkelana melintasi jembatan waktu ke masa depan untuk mencari tahu mengapa manusia tidak bisa mengubah masa lalunya. Mulailah dia menjalankan mesin waktunya dan terlihat waktu berjalan dengan sangat cepat. Dari situ bisa melihat berbagai perubahan yang terjadi di sekitar dirinya. Sampailah dia di era modern tahun 2030. Ternyata zaman tersebut teknologi sudah berkembang sangat pesat, di mana manusia sudah bisa pergi ke bulan dan membuat koloni di sana. Tidak berapa lama dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita tersebut menyapanya dan berkata bahwa dia menyukai setelan yang sangat retro. Bahkan, dia pun menebak mesin waktu si Alex adalah mesin cappuccino. Tentu saja, di situ si Alex sangat heran. Dia pun berjalan menyusuri ruang kota hingga sampailah di sebuah perpustakaan. Hebatnya, perpustakaan tersebut sudah menggunakan teknologi virtual photonics, di mana seluruh ilmu pengetahuan yang ada di dunia sudah terinstal di dalamnya. Dia pun bertanya tentang time travel dan mengapa manusia tidak bisa mengubah masa lalu. Namun ternyata jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena semua yang berhubungan dengan time travel adalah fiksi. Dia pun menjalankan mesin waktunya lagi. Terjadi guncangan terhadap mesin waktu tersebut. Dia pun langsung memberhentikannya tepat di tahun 2037. Di situ si Alex sangat kaget saat mengetahui bahwa bumi sedang mengalami fase kehancuran yang diakibatkan oleh alat peledak untuk koloni bulan mengacaukan orbit. Sehingga bulannya akan hancur. Jadi manusia-manusia Ken yang merusak ya. Di situ si Alex hampir saja ditangkap oleh pihak keamanan dikarenakan manusia sedang melakukan evakuasi untuk menyelamatkan diri. Dengan segera dia langsung berlari ke mesin waktunya dan langsung dinyalakan. Tetapi terjadi guncangan yang sangat hebat menyebabkan si Alex terbentur hingga membuat dia tidak sadarkan diri.
Sementara mesin waktunya berjalan secara otomatis membawa si Alex pergi jauh ke masa depan, melintasi ruang dan waktu. Di sini, kita bisa melihat berbagai fase kejadian di bumi yang sudah terlewati, hingga akhirnya dia tersadar sudah berada di 800.000 tahun, lalu memperhatikan mesin waktunya. Di situ keadaan si Alex sangat memprihatinkan. Untungnya, dia diselamatkan oleh seorang wanita bernama Samara dari suku Eloi. Beberapa hari kemudian, dia pun tersadar dari pingsannya. Hingga ada hal yang membuat dia terkaget, karena ternyata tempat tinggal manusia pada saat itu berada di pinggir tebing yang curam dan hanya menggunakan bambu sebagai penopangnya. Hal yang mengejutkan bagi si Alex, di zaman tersebut manusia hidup primitif lagi, alias tanpa teknologi. Bahkan, bahasa yang digunakan si Alex hanya sedikit orang yang mengerti, dan mereka menyebutnya dengan bahasa zaman batu. Di situ si Alex menjelaskan dari mana dia berasal, bahwa dia dari masa lalu dan menggunakan mesin waktu untuk sampai ke tempat tersebut. Malam pun tiba, mereka sedikit berbincang tentang masa lalu dan masa mereka tinggal saat ini. Pada saat sedang tertidur, si Alex tiba-tiba bermimpi melihat ada sesuatu yang sangat menyeramkan memanggil-manggil namanya. Dia pun terbangun disusul dengan jeritan adiknya si Mara, yang mengucapkan sebuah kata yaitu Morlocks. Dan yang mengherankan, arloji yang diberikan si Alex kepada si Kalen sudah menghilang. Dia pun menjelaskan tentang mimpinya kepada si Mara, dan ternyata semua orang juga mengalami mimpi yang sama seperti si Alex. Keesokan harinya, si Mara mengajak si Alex pergi ke sebuah tempat di mana terdapat banyak sekali tulisan peninggalan zaman dulu. Di situ, si Mara sempat bertanya alasan si Alex melakukan perjalanan waktu dan pergi ke masa depan. Sama seperti sebelumnya, bahwa si Alex sedang mencari jawaban kenapa manusia tidak bisa mengubah masa lalunya. Si Mara pun mengerti bahwa si Alex kehilangan seseorang yang sangat paling dia cintai. Si Alex sempat bertanya kenapa tidak ada orang tua seperti ayahnya atau kakeknya yang masih hidup. Si Mara hanya menjawab bahwa mereka sudah mati, dan ada hal yang lebih baik tidak perlu diceritakan. Sesampainya di suatu tempat yang digunakan oleh suku Eloi untuk mengenang para orang tua mereka yang sudah tiada. Di situ, si Alex ingin sekali melihat keadaan mesin waktunya. Pada saat si Alex sedang melihat-lihat, sepertinya si Mara sangat gelisah sekali, yang menyuruh si Alex untuk segera pergi dari waktu tersebut dengan membawa adiknya yaitu si Kalen. Tentu saja, hal itu membuat si Alex bertanya-tanya kenapa. Pada saat si Mara sedang memohon-mohon, tiba-tiba saja terdengar suara jeritan. Dengan segera, si Mara berlari untuk menyelamatkan si Kalen, disusul oleh si Alex. Di situ si Alex sangat kaget saat mengetahui ada segerombolan makhluk aneh yang sangat menyeramkan. Mereka sedang memburu suku Eloi seperti hewan buruan. Makhluk tersebut hampir berhasil menangkap si Kalen. Dengan sedikit perlawanan dari si Alexander, pada akhirnya si Kalen berhasil diselamatkan. Namun, si Mara tertangkap dan mereka berhasil membawanya. Di situ, si Alexander bertanya-tanya kepada suku Eloi, kenapa mereka tidak melawan? Namun kaum Eloi sudah pasrah apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Tetapi si Alex tidak mau menyerah, dan dia akan mencoba untuk menyelamatkan si Mara. Maka, dia pun diantar oleh si Kalen ke suatu goa. Mereka menyebutnya dengan tempat para hantu. Sesampainya di sana, ternyata tempat tersebut merupakan perpustakaan yang sebelumnya pernah dia kunjungi di tahun 2030. Segera si Alex bertanya dengan apa yang sudah terjadi di zaman tersebut. Fox menjawab bahwa manusia terbagi menjadi dua ras, di mana yang satu hidup di permukaan tanah yaitu suku Eloi, dan yang satunya lagi tinggal di bawah tanah bernama suku Morlock. Oh ya, ternyata si Fox ini masih mengingat saat si Alex menanyakan tentang time travel. Si Alex pun bertanya tempat mereka berasal. Fox berkata bahwa mereka berasal dari hutan yang berada di sebelah timur. Dengan segera mereka pun pergi ke tempat yang dimaksud. Terlihat ada sebuah patung tengkorak yang sangat menyeramkan. Dengan mengendap-endap, si Alex pun masuk ke dalam tempat tersebut. Ternyata suku Morlocks ini merupakan suku yang sangat cerdas tapi primitif. Kalau aku maha maksudnya, cerdas tapi primitif. Pokoknya nama gitulah. Mereka bisa mengolah biji besi menjadi sumber daya yang dibutuhkan. Si Alex melanjutkan pencariannya. Tiba di suatu ruangan, dia melihat ada sebuah kalung yang sering dipakai oleh si Mara.
Dia kaget saat mengetahui bahwa ruangan tersebut tempat penjagalan. Tanpa sengaja, dia jatuh ke dalam sebuah kubangan yang di dalamnya terdapat banyak sekali tulang berulang manusia. Di situ si Alex ketakutan hingga membuat kegaduhan. Tentu saja, hal itu membuat dia berhasil tertangkap. Jir, eta banget, tolong dikondisikan, eta banget. Dia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, yang di dalamnya terdapat si Mara sedang dikurung. Si Mara matanya tertuju kepada seorang laki-laki dengan postur tubuh yang sangat aneh. Lelaki itu menyuruh si Alex untuk mendekat. Lex, kadieu mana Lex? Cek si lelaki. Dan mengungkapkan kebenaran yang sudah terjadi, bahwa mereka menjadi seperti itu diakibatkan dari pecahnya bulan di langit, dan itu menyebabkan bumi tidak mampu mempertahankan spesies yang lagi. Ada beberapa yang bertahan hidup di atas, sedangkan sisanya berlindung di bawah tanah seabad lamanya. Mereka pernah mencoba kembali ke permukaan, namun tubuh mereka tidak kuat lagi melihat terangnya sinar matahari. Sikap vampir ya. Akhirnya, mereka berusaha untuk bertahan hidup di tanah dengan menjadikan orang yang di permukaan sebagai ternak yang akan dipanen pada saat waktunya tiba. Dan lelaki tersebut mempunyai kemampuan untuk mengontrol mereka semua, termasuk suku Eloi. Dan benar saja, dia bisa membuat si Alex tertarik hanya dengan mengangkat tangannya. Bahkan, dia mengetahui namanya si Alexander. Dan membaca pikiran yang menghantui si Alex selama ini, yaitu, bagaimana jika... Di situ si Alexander dibuat berhalusinasi dengan dirinya yang sudah mempunyai keluarga. Tentu saja bersama si Emma. Jadi, jika saja kekasihnya tidak meninggal dan mereka menikah hingga mempunyai anak, pada akhirnya mesin waktu tidak akan pernah tercipta. Obsesi. Namun meskipun dengan mesin waktu, nasib seseorang tidak bisa dirubah menjadi seperti apa yang dia inginkan. Begitupun dengan apa yang sudah terjadi terhadap lelaki tersebut. Adalah sebuah hasil yang tidak terelakkan atas perbuatan si Alex. Begitu katanya. Karena sudah mendapatkan sebuah jawaban yang diinginkan, akhirnya lelaki tersebut menyuruh si Alex untuk segera pergi dari waktu itu. Dia pun berjalan secara perlahan menghampiri mesin waktunya. Sebelum pergi, si Alex meminta sesuatu miliknya untuk dikembalikan, yaitu arloji. Saat akan diambil, dia berkata, "Bagaimana jika?" Maka langsung menarik tangan lelaki tersebut dan mengaktifkan mesin waktunya. Terjadilah pergelutan di sana. Pada awalnya, si Alex hampir saja kalah dan terbunuh. Namun, dia berhasil mengembalikan keadaan, sehingga si lelaki tersebut terjatuh hingga dia pun lenyap. Mesin waktu masih berjalan, maka sampailah si Alex di masa depan, di mana ternyata dunia sudah hancur yang diakibatkan oleh suku Morlock. Di situ dia pun berpikir, untuk mencegah hal itu, maka dia kembali lagi ke waktu si Mara berada. Untuk menyelamatkan si Mara dan masa depan umat manusia, dia harus merelakan mesin waktunya untuk diledakkan sebagai bom agar bisa memusnahkan suku Morlocks. Setelah disetting, mereka pun berusaha melarikan diri dari tempat tersebut dan dari kejaran suku Morlock. Sebelum akhirnya, mesin waktu meledak dan berhasil memusnahkan mereka semua. Melihat kejadian tersebut, mereka pun sangat bahagia sekali karena semuanya sudah berakhir. Di akhir cerita, terlihat Fox sistem perpustakaan sedang menceritakan sejarah manusia sebelumnya. Juga si Alexander pergi ke suatu tempat yang dulu bekas rumah dan laboratoriumnya. Di situ, diperlihatkan dari dua sisi waktu yang berbeda. Yang satu dari zamannya si Alex berada sebelum melakukan perjalanan waktu. Dan yang satunya lagi, di 800.000 tahun ketika si Alexander sudah bertemu Mara. Dan film pun berakhir. Oke guys, ending yang cukup membahagiakan. Pada akhirnya, si Alexander sudah menemukan jawaban yang dia inginkan selama ini. Jadi, bagi kalian yang merasa kehidupannya sangat suram, jangan pernah berpikir untuk membuat mesin waktu dan kembali ke masa lalu untuk mengubahnya, ataupun pergi ke masa depan untuk mencari jodoh. Karena, takdir kehidupan seseorang itu sudah ada yang mengatur, maka syukuri saja hidupmu saat ini. Dan berusahalah agar menjadi yang terbaik. Ingat, semua akan indah pada waktunya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan terus berkarya. So, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.